Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai remaja muslim di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, terutama siswa-siswi kelas 8 SMP. Marilah bersama-sama pada hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu berharap kalian dalam kondisi baik-baik saja. Anak-anakku semuanya, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berbicara tentang peradaban Islam, kita telah mengetahui bersama dalam semester 1 kita sudah pernah bahas tentang tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada zaman Bani Umayyah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan belajar sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada Bani Abbasiyah. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita belajar untuk memahami pertumbuhan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada zaman Bani Abbasiyah. Bersama saya Solihatun MAK dari SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah dengan benar. 2. Menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dengan benar. 3. Menjelaskan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah dengan benar. 4. Menjelaskan penyebab dari runtuhnya Bani Abbasiyah dengan benar. 5. Menjelaskan hikmah mempelajari sejarah ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah dengan benar. Adapun aktivitas siswa yang harus kalian lakukan di rumah adalah 1. Memperhatikan tayangan video dan penjelasan dan penguatan dari ibu. 2. Membaca materi tentang pertumbuhan kebudayaan pada masa Abbasiyah di buku paket halaman 166 atau sumber yang lainnya. 3. Carilah gambar para tokoh dan hasil kebudayaan serta peradaban yang relevan. 4. Buatlah mind mapping di kertas karton atau di kertas buku gambar mengenai pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah, disertai dengan foto dan gambar yang telah kalian dapatkan. 5. Fotolah hasil produk mind mapping kalian dan kirimlah melalui WA ke Bapak Ibu guru kalian sebagai penilaian keterampilan yang sudah kalian buat. Adapun contoh yang Ibu bisa tampilkan pada pembelajaran kali ini tentang mind mapping adalah 1. Hanya memberikan contoh dari bentuk mind mappingnya saja. Atau Ibu kasih contoh yang kedua. Ini ada gambarnya. Lah, contoh ini kan ada warna-warna, ada gambar lebih jelas nih ya. Mind mapping di sini ini adalah judul daripada pembahasan kali ini. Jadi kalian ganti di sini ditulis judulnya adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa
Bani Abbasiyah ini kalian tulis di sini tengah-tengah. Mau bentuknya kotak, bulat, terserah. Yang penting kalian punya kreativitas, ya. Tulis ini sebagai judul ya. Tadi anak-anak paham ya. Cabangnya di sini adalah menjelaskan sub pokok bahasan yang kalian jelaskan. Tapi nggak usah dijelaskan panjang lebar, hanya inti. Kalimat intinya aja, pokok bahasanya. Oke, paham anak-anak? Next. Untuk selanjutnya, penayangan video. Oleh karena itu, Ibu akan tayangkan video sebagai berikut. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, setelah memenggal keturunan terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh 5 khalifah. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah merubah Selat Hormuz menjadi Bandar Abbas, dan Bandar Abbas merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad, Irak, dan membangun istana dengan nama Madinatus Salam. Khalifah yang ketiga yaitu Harun Ar-Rasyid. Di era Harun Ar-Rasyid, Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Karyanya yang paling dikenang adalah mendirikan perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penterjemah, dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi. Yang keempat adalah Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun banyak bermunculan ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah. Khalifah yang kelima yaitu Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim membangun dan memindahkan ibu kota Bani Abbasiyah di Baghdad ke sebuah kota indah yang dikenal dengan nama Samara. Di kota baru ini terdapat sejumlah istana megah, jalan raya, barak besar, taman rindang, juga masjid raya. Nah, masjid ini adalah Masjid Agung Samarra yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia. Perkembangan peradaban. Pusat peradaban Bani Abbasiyah. Sejarah mencatat Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah sekaligus kota dengan peradaban tingkat tinggi, khususnya zaman keemasan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada saat itu, Baghdad muncul sebagai pusat dunia. Baghdad juga memiliki kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Namun selain Baghdad, terdapat juga kota-kota yang dianggap menjadi pusat peradaban masa Abbasiyah. Kota-kota tersebut adalah Samarra, Kark, Anhar atau Hashimiyah, Bukhara, dan Samarkand. Perkembangan ilmu umum. Perkembangan ilmu agama pada masa Bani Abbasiyah.
Beberapa bidang ilmu agama yang berkembang pada masa itu antara lain dinasti Abbasiyah yang sudah berdiri selama 800 tahun karena wilayahnya yang sudah terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil sehingga dengan mudah dihancurkan oleh tentara Mongol. Lalu, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Bani Abbasiyah? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membina rasa persatuan dan kesatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak setelah kalian memperhatikan tayangan video tadi? Kalian bisa memahaminya? Maka pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan penguatan materi tentang sejarah perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Dimulai dari pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu didirikan oleh Abu Abbas Ash-Shaffah pada tahun 133 Hijriah atau 750 Masehi dengan ibu kotanya di Al-Hasimiyah. Beliau menjadi khalifah pertama dan berkuasa pada tahun 133 sampai 137 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi. Ini Ibu tayangkan foto gambar dari Abu Abbas Ash-Shaffah sebagai pendiri dinasti Bani Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah di dalam sejarah dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Ibu tayangkan peta wilayahnya sebagai berikut, yaitu periode kedua pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Selanjutnya periode ketiga yaitu pada tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Pemerintahan dinasti Abbasiyah pada waktu ini di bawah kekuasaan Bani Buwaih. Dalam periode ini disebut masa pengaruh Persia kedua. Selanjutnya, periode keempat. Periode keempat yaitu mulai pada tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah pada waktu ini di bawah kekuasaan Daulah Bani Saljuk. Disebut juga masa pengaruh Turki kedua. Ibu tayangkan peta wilayahnya sebagai berikut. Periode kelima.
periode kelima yaitu pada tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti yang lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Dan pada waktu periode kelima ini diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Selanjutnya ibu tayangkan pohon silsilah Khalifah Bani Abbasiyah sebagai berikut. Masa keemasan Daulah Bani Abbasiyah. Masa keemasan Daulah Bani Abbasiyah itu ada pada 5 khalifah, yaitu yang pertama adalah Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Ibu tayangkan fotonya sebagai berikut. Yang kedua yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu beliau adalah pendiri kota Baghdad. Ibu tayangkan gambarnya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid, pendiri perpustakaan dan universitas. Pada masa ini, kota Baghdad disebut dengan kota 1001 malam. Ibu tayangkan gambarnya sebagai berikut. Berikutnya adalah yang keempat, Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Beliau adalah pembaru ilmu pengetahuan. Ibu tayangkan fotonya sebagai berikut. Yang kelima adalah Khalifah Al-Mutasim. Beliaulah yang memindahkan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samara. Ibu tayangkan fotonya sebagai berikut. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan cendekiawan Islam pada masa Bani Abbasiyah, bidang ilmu filsafat. Yang pertama adalah Abu Nasr Muhammad bin Tahran, terkenal dengan julukan Al-Farabi. Ibu tayangkan foto gambarnya. Yang kedua adalah Abu Yusuf bin Ishaq, terkenal dengan Al-Kindi. Ibu tayangkan gambarnya. Yang ketiga adalah Ibnu Sina. Ibu tayangkan gambarnya. Yang keempat adalah Al-Ghazali. Ibu tayangkan gambarnya. Kelima adalah Ibnu Rusdi atau Ibnu Rus. Ibu tayangkan gambarnya. Yang berikutnya adalah Ibnu Bajjah dan yang kedua di bidang ilmu kedokteran, yaitu Jabir bin Hayyan. Ibu tayangkan fotonya. Yang kedua adalah Hunain bin Ishaq. Yang ketiga Ibnu Sahal. Keempat Ar-Razi, terkenal dengan ahli penyakit campak dan cacar. Ibu tayangkan gambarnya sebagai berikut. Yang terakhir adalah Tobit Ibnu Qurra. Ibu tayangkan gambar kegiatan pada waktu itu. Ilmu kedokteran berkembang sangat pesatnya. Orang-orang serius sekali untuk menggali ilmu-ilmu kedokteran. Oke, lanjut. Berikutnya adalah di bidang ilmu matematika. Yang pertama, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ini adalah penemu huruf 0 dalam buku algebra. Ibu tayangkan foto gambarnya. Yang kedua adalah Umar bin Farruhan. Yang ketiga adalah Banu Musa, penemu ilmu ukur permukaan datar dan bulat. Yang keempat adalah bidang ilmu falak, yaitu Abu Masyar Al-Falaki. Yang kedua Jabir Bantani. Ibu tayangkan gambarnya. Yang ketiga adalah Raihan Bairuni. Yang kelima adalah ilmuwan di bidang ilmu astronomi. Yang nomor 1 yaitu Al-Farazi. Nomor 2 Al-Ghantani. Yang nomor 3 adalah Al-Farghani.
Yang nomor 6 adalah ilmuwan di bidang ilmu tafsir. Yang pertama, Ibnu Jarir Al-Abari. Yang kedua adalah Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Yang ketiga adalah As-Suda. Yang keempat adalah Mupatil bin Sulaiman. Yang nomor 5 adalah Muhammad bin Ishaq. Yang berikutnya adalah ilmuwan di bidang ilmu hadis. Yang nomor 1 adalah Imam Bukhari. Ibu tayangkan gambarnya. Yang kedua adalah Imam Muslim. Ibu tayangkan gambarnya. Yang nomor 3 adalah Ibnu Majah. Nomor 4 adalah Abu Dawud. Ibu tayangkan gambarnya. Yang nomor 5 adalah At-Tirmizi. Berikutnya yang nomor 8 adalah ilmuwan di bidang ilmu kalam atau tauhid. Wasil bin Atha. Ibu tayangkan gambarnya sebagai berikut. Yang kedua adalah Abu Huzail Al-Alaf. Yang ketiga adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Ibu tayangkan gambarnya, beliau terkenal dengan ajarannya Aswaja. Yang keempat yaitu adalah Imam Al-Ghazali dengan karyanya Hujatul Islam. Ibu tayangkan gambarnya. Ke-9 adalah ilmuwan bidang ilmu tasawuf, yaitu ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah Al-Qusairi. Yang kedua adalah Sahabuddin. Yang ketiga adalah Imam Al-Ghazali. Ini foto dari Imam Al-Ghazali. Yang berikutnya adalah para imam fuqaha atau ahli fikih. Siapa dia? Yang pertama adalah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ibu tayangkan gambarnya. Yang kedua adalah Imam Maliki atau terkenal dengan Imam Malik. Ibu tayangkan gambarnya. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Ibu tayangkan gambarnya. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Ahmad bin Hambali. Yang terakhir adalah para imam Syiah. Adapun perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah, yang pertama adalah kota Baghdad. Ibu tayangkan gambaran kota Baghdad pada waktu itu, terkenal dengan tata kota emas atau 1001 malam. Kedua, ibu tayangkan gambar istana di Baghdad dengan arsitekturnya yang sangat indah. Yang ketiga yaitu gambar perpustakaan dan Universitas Al-Mustansiriyah, universitas tertua pertama di dunia. Yang berikutnya adalah kota Samara. Ibu tayangkan gambaran kota Samara. Ini adalah istana dan masjid Raya Samara. Adapun penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah yaitu 1. Kurangnya wibawa khalifah yang ada. 2. Wilayah yang terlalu luas dan lambatnya komunikasi. 3. Ketergantungan kepada militer sangat tinggi. 4. Melemahnya keuangan negara karena terlalu besarnya anggaran untuk militer. 5. Munculnya beberapa pemberontakan. Adapun penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah dibagi menjadi 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor intern. Faktor kedua adalah faktor ekstern. Adapun faktor intern adalah 1. Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah satu kekuasaan dinasti tertentu. 2. Banyak dinasti kecil-kecil bermunculan dan kurang adanya persatuan. 3. Wilayah kekuasaan khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. 4. Sering terjadinya peperangan antara bangsa yang terhimpun di dalam dinasti Bani Abbasiyah. Adapun faktor eksternnya adalah terjadinya penyerangan Baghdad oleh tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan
pada tahun 1258 Masehi, Baghdad dapat direbut dan dihancur luluh lantahkan tanpa perlawanan yang berarti. Apa manfaat mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Bani Abbasiyah? Yang pertama, manfaatnya adalah kita mengetahui apa saja penemu ilmu segala bidang oleh pakar pemikir muslim pada zaman Abbasiyah. Yang kedua, manfaat kedua adalah sangat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban dunia. Yang ketiga adalah kemajuan iptek menjadi dasar bagi penemu-penemu selanjutnya. Hikmah mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Bani Abbasiyah adalah: 1. Semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. 2. Menumbuhkan dan membangkitkan semangat menuntut ilmu, baik itu ilmu agama atau ilmu dunia atau ilmu umum. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang mampu menciptakan peradaban bangsa ataupun peradaban dunia. 4. Membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Anak-anak, demikian penguatan yang bisa Ibu berikan. Di ujung pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan penilaian pengetahuan. Kalian siapkan kertas atau buku dan bolpoinnya. Sudah siap anak-anak? Ibu akan bacakan soalnya. Soal nomor 1. Jelaskan kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Soal nomor 2. Jelaskan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Soal nomor 3. Jelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dan berikan bukti dengan menyebutkan 2 ilmuwan dalam bidang matematika. Selesai? Lanjut soal nomor 4. Jelaskan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah dengan menyebutkan 2 bukti peninggalannya. Soal nomor 5. Sebutkan 3 penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Soal terakhir nomor 6. Jelaskan apa hikmah untuk kita dari mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Selesai? Jangan lupa kerjakan di buku kalian. Setelah selesai, difoto dan kirim ke Bapak Ibu guru kalian sebagai penilaian pengetahuan. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan pesan Ibu, tetap di rumah, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, dan tetap belajar di rumah. Sebelum kita akhirin pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu, semoga kita ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.